Bukalapak sekarang sudah mulai ambil potongan dari seller. Kayaknya sekarang Bukalapak sudah berhenti bakar duit cari pelanggan. Hai, Om Bagus di sini dengan sebuah konsep. Kalau kamu punya rencana bikin startup yang nggak punya pasar, terus kamu keasikan racik produkmu sampai menurutmu 100% dulu, baru mulai jual. Gimana kalau barangnya nggak laku, nggak cocok di pasar? Kalau kamu pakai cara itu di startup, bisa jadi bangkrut duluan. Soalnya, kebanyakan startup atau perusahaan rintisan itu bangkrut bukan karena produknya jelek, tapi ya gara-gara nggak punya pelanggan. Secara startup itu bikin produk yang bener-bener baru, seringkali buat terobosan. Jadi bikin produknya lama dan terkadang habis duit banyak. Padahal pasarnya belum jelas. Kalau kita mau buat produk, kita biasa pakai satu metode yang sistematis banget buat pastiin produk kita benar-benar sesuai sama harapan kita. Tapi seringnya kalau kita ngomong masalah pelanggan, marketing, posisi pasar atau publikasi, kita sering juga lupain itu. Ya soalnya udah ada peran orang lain di situ, kayak marketing dan lain-lain. Banyak dari orang yang ngembangin produk lupa atau bahkan jadi kebiasaan sengaja gak mikirin masalah pelanggan. Kita tahu beberapa produk ada yang sukses dan beberapa ada yang gagal. Tapi alasan dari kegagalan atau kesuksesan itu nggak ada yang sederhana dan bahkan nggak bisa diprediksi. Dulu ada istilah motivasi, dibuat dulu aja, ntar ada juga yang pakai, dan begitu yang pakai nggak ada, kita coba buat lagi dan lagi. Steve Blank udah bertahun-tahun mikir buat jawab permasalahan tadi dan buat satu teori yang disebut pengembangan pelanggan. Teori ini bahkan berpengaruh banget di dunia startup dan masuk di dalam fundamental dari 3 pilar Lean Startup yang dibuat Eric Ries. Menurut Pak Steve Blank, startup atau perusahaan rintisan itu bukan sekedar semua perusahaan kecil. Startup punya cara jalan yang beda sama perusahaan besar, pakai metode yang beda juga. Kalau perusahaan besar jalankan strategi sama praktek-praktek yang udah teruji, startup perlu cari model bisnis yang baru. Pengembangan pelanggan merupakan metode buat bantu startup cari model yang bisa cepat berkembang, sesuai sama karakter dari startup sendiri. Proses ini mengasumsikan startup baru punya hipotesis tentang model bisnis yang belum diuji. Model bisnis dibuat pakai bisnis model canvas dari Alexander Osterwalder. Mulai dari siapa pelanggannya atau customer segment, apa yang mereka inginkan atau value proposition, gimana cara mencapai mereka atau channels, berapa harga produk atau revenue streams, gimana cara menjaga juga mencari pelanggan atau customer relationships, apa yang harus dilakuin buat bikin produk atau key activities, sumber daya apa yang dibutuhkan atau key resources, siapa partner yang perlu digandeng atau key partners, dan biaya apa yang perlu dikeluarkan atau cost. Teori ini kemukakan ide kalau nggak ada fakta apapun di dalam kediamanmu. Jadi kita perlu ke dunia luar buat uji hipotesis tadi. Uji hipotesis menggunakan metodologi sederhana. Buat hipotesis model bisnis, desain eksperimen buat uji hipotesis, dan ujikan hipotesisnya. Kemudian ambil hasil pengujian tadi buat jadi masukan. Entah jadi lanjutkan hipotesis, tidak lanjutkan hipotesis, atau rubah hipotesis. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang model pengembangan pelanggan atau customer development model. Beberapa perusahaan startup berusaha sekeras mungkin buat mengembangkan dan mengasah produknya, tapi sedikit waktu yang dipakai buat tahu apakah produknya bakal laku atau enggak. Teori pengembangan pelanggan lebih fokus supaya lebih banyak waktu digunakan buat identifikasi pelanggan yang potensial dan cari tahu gimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini berkebalikan sama istilah dibuat dulu aja, ntar ada yang pakai. Yang tadi, karena strategi itu terlalu fokus sama produk, resikonya tinggi banget buat startup dan bisa jadi titik kegagalan dari startup. Model pengembangan pelanggan merupakan model pengembangan produk yang fokus ke target pasar dan pelanggan dari awal. Model ini khusus bisa dipakai buat startup yang belum punya pasar yang jelas. Model pengembangan pelanggan dibagi jadi 4 tahap. Tahap penemuan pelanggan atau customer discovery, tahap validasi pelanggan atau customer validation, tahap penciptaan pelanggan atau customer creation, dan tahap pendirian perusahaan atau company building. Tahap penemuan dan validasi pelanggan merupakan masa searching atau pencarian, dan tahap penciptaan pelanggan serta pendirian perusahaan merupakan masa eksekusi.
Kita bakal jelasin satu persatu, diikuti contoh kasus di perintis e-commerce Bukalapak. Tahap penemuan pelanggan merupakan tahap membuat ide produk dengan mendengarkan keinginan dan permasalahan dari para calon pelanggan. Di tahap ini, kuncinya permasalahan pelanggan dan produk solusinya yang berbentuk model bisnis. Tahapan ini awalnya membuat hipotesis tentang permasalahan, konsep produk buat menjawab permasalahan, dan membuat model bisnis. Ditutup uji hipotesis dengan terjun langsung ke calon pelanggan. Hipotesis yang gagal berarti hipotesis harus dirubah atau pivot. Bukalapak itu contoh konsep dari permasalahan belanja online pada era 2000-an yang nggak mudah. Terbatas buat kalangan yang sudah terbiasa forum online saja. Belum lagi dulunya risiko ditipu juga besar. Konsep Bukalapak yang dibuat Ahmad Zaki, e-commerce transaksi aman buat semua kalangan, diujikan kalangan terbatas relasi dari Ahmad Zaki dan dapat respon positif dari responden. Tahap validasi pelanggan merupakan tahap mulai benar-benar menjual produk ke pelanggan. Di tahap ini kita jualan minimum viable product atau MVP, produk yang belum siap 100% tapi sudah cukup siap buat dijual. Tahapan ini dimulai dari membuat produk sampai jadi MVP, membuat rencana penjualan, mulai berjualan, ditutup analisis produk di pasar. Posisi yang kurang baik berarti produk harus pivot. Pelanggan-pelanggan awal yang jadi pelanggan di tahapan validasi pelanggan ini namanya early evangelist. Konsep Bukalapak yang sudah teruji hipotesis dikembangkan lagi secara terbatas sama Ahmad Zaki dan tim, sampai jadilah MVP. MVP mulai dipakai dan disebarluaskan di lingkungan yang terjangkau Ahmad Zaki. Belum ada biaya promosi. Dari hasil analisis pasar, Bukalapak dianggap punya posisi pasar. Dari situ diputuskan Bukalapak tetap dikembangkan tim, diperbaiki masukan dari pelanggan-pelanggan awal. Tahap penciptaan pelanggan merupakan tahap produk sudah jadi matang dan siap eksekusi ke pasar lebih luas. Tahap penciptaan pelanggan memperluas pelanggan yang sebelumnya masih sedikit, jadi jumlah yang lebih besar. Tahapan ini biasanya ada target tahun pertama, mengatur posisi pasar, peluncuran produk jadi, dan meningkatkan permintaan produk. Bukalapak sudah sempurnakan MVP jadi produk 100% dan mulai launching resmi di tahun 2011. Dari pasar yang sudah dijaring di tahapan sebelumnya, Bukalapak bisa berhasil menarik investor yang mau danai buat pengembangan produk dan perluasan pasar Bukalapak. Posisi pasar Bukalapak waktu itu disesuaikan persaingan yang ada. Bukalapak fokus bidik segmen buku dan sepeda lipat gara-gara masih ada e-commerce besar lain semacam Kaskus dan OLX. Jadinya Bukalapak bisa fokus nambah pelanggan dari segmen yang belum diambil e-commerce lainnya. Tahap pendirian perusahaan merupakan tahap pasar sudah matang dan perusahaan mulai ditata ulang supaya bisa fokus, efektif, dan efisien buat mengejar pertumbuhan, tata kelola, dan administrasi. Ya kayak perusahaan besar umumnya. Tahapan ini merubah organisasi dan pola pikir manajemen dari bentuk startup jadi korporasi. Dengan menata ulang struktur organisasi, visi dan misi, dan terkadang personil kunci, termasuk pendiri atau founder. Tahun 2020, Bukalapak sudah mimpin pasar bareng Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Jadi unicorn yang punya valuasi di atas 2 miliar dolar. Bukalapak kelihatan mulai reorganisasi jadi korporasi yang orientasinya profit dan pertumbuhan. Diawali PHK ratusan karyawan dan mundurnya CEO serta founder Bukalapak Ahmad Zaki, diganti sama Rahmat Kaimuddin, profesional lulusan MBA Stanford, mantan direktur perbankan, CEO pilihan investor banget yang familiar sama korporasi. Terakhir mari kita rangkum. Pengembangan pelanggan terbagi tahap penemuan pelanggan, tahap validasi pelanggan, tahap penciptaan pelanggan, dan tahap pendirian perusahaan. Dua tahap awal merupakan masa pencarian sebelum dua tahap akhir yang merupakan masa eksekusi. Pesan penutup saya, inti startup besar itu kolaborasi dan masukan, bukan cuma hasil kerja dari satu orang yang asik sendiri. Kalau dikasih pilihan usaha, mending bisnis startup atau konvensional? Tulis di komentar. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi jika merasa konten ini berguna untuk melihat konten-konten jenis lainnya.